Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat kudrat dan irodatnya kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sebagian yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah melaksanakan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan tadarus Al-Qur'an. Mudah-mudahan aktivitas kita, amal yang kita menjadi amalan sholih, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para pengikut, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ustadz Adam yang selalu hadir, guru kita, yang saya hormati Bapak Ketua RT 1 sampai 7 dan MBS beserta jajarannya, Bapak hadirin wal hadirat yang saya cintai. Pada kesempatan ini saya pada tentu ganti sosial dalam kita doa Pak Ustadz Dedi karena Pak nanti hubungan dan besoknya diganti besok minggu depan insyaallah. Hadirin ikhwatul iman yang sama-sama harap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya surga itu rindu pada 4 golongan. Pertama adalah orang-orang yang saum pada bulan Ramadan. Betapa hebatnya di bulan Ramadan sampai dirindukan oleh siapa? Oleh surga. Pak, ingin dirindukan oleh istri? Pak, ingin dirindukan oleh istri? Tidak. Subhanallah. Kalau kita ingin dirindukan oleh istri, bagaimana caranya servis kepada istri? Begitu juga kalau kita ingin dirindukan oleh surga, bagaimana servis kita terhadap Allah supaya kita mendapat surga Allah? Apalagi di bulan Ramadan. Sudah luar biasa hebatnya bulan Ramadan. Makanya menurut sebagian ulama, bulan ini yang 12 bulan pinginnya Ramadan terus karena Ramadan itu bahagia. Bahagia di bulan Ramadan. Iya. Susah pasti ayahnya apa ya? Pasti ayah. Ada manusia lebih bahagia. Sudah ketemu dengan Ramadan. Sudah berapa hari sahurnya? Nah, sampai hadir ini. Betas. Hari dilaksanakan. Yang kedua, orang-orang yang membaca Al-Quran dirindukan oleh surga. Bahagia Bapak mengajar subuh dirindukan oleh surga. Luar biasa Pak. Maka bahagialah orang yang suka mengaji subuh dan mengaji di rumahnya dibandingkan orang yang tidak mengaji. Bapak ketika berhenti mengajarnya keluar kota tidak ikut pengajian subuh karena sudah rutinitas seharian mengaji subuh, suka rindukan. Ketika ada di daerah Ayu, daerah apa? Daerah Tasik, daerah Garut, daerah Surabaya. Sok rindu tetap saya nelpon, saat aku rindu. Terus sebarang hari kita ingin subuh, tuh subhanallah luar biasa benarnya. Banyak janji Allah, surga itu dirindukan kepada orang yang saum di bulan Ramadan. Surga itu dirindukan kepada orang yang membaca Al-Quran. Umat senang Al-Quran di apal hati tenang ibadah. Pak, membaca Al-Quran di apal hati ibadah. Diterima orang yang berikhlas karena Allah. Oh, dari lamun apa kita lebih hati itu. Sudah cuma proses. Itu langsung juga bisa artinya tidak abatasa jahat. Itu kan punya. Dada roja sa demikian
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dulu baca apa? Binten alif binten. Ya, apa itu? Alhamdulillah ya, Mas. Terus apa? Nah, tera hamzah. Nah, itu apa? Yang sampai di situ. Belum ada lama-lama proses, Pak. Namanya pembelajaran itu proses, tidak ujung-ujung bisa. Terus bertahap tinggi tidak sedang ngaji, membaca Al-Qur'an Iqra, terus dingin naon hatina ieu teh. Al yauma naon hatina teh. Gitu kan? Terus ketika ditelaah urang, ditadaburi urang, insyaallah Allah akan melindungi kepada orang yang suka membaca Al-Qur'an. Subhanallah. Luar biasa lah. Biasa. Bunga apanya di masjid mana? Coba kamu di rumah, bunga coba? Nonton TV? Mau asalnya? Di rumah bosan deh subhanallah dari pengajian. Ayah senyum banyak, Ustaz tertawa, banyak. Saya coba, dia udah ketik deh, orang kasih kata tekad deh. Nah, desa sama. Coba lawan ayah orang, kerja udah orang. Bapak, silakan gitu. Tapi ocan dari sama orang. Dia udah SD aja udah TK terus Pak. Gitu Pak. Karena sama. Alhamdulillah. Itulah kebahagiaan orang yang sholat di masjid. Kebahagiaan orang yang menuntut ilmu, orang yang menyampaikan ilmu, orang yang membaca Al-Qur'anul Karim. Pantaslah Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita dirindukan oleh surga orang yang membaca Al-Qur'an. Yang ketiga, orang-orang yang memelihara lisan. Nah, ketika sahur dijaga lisan kita. Ketika di bulan sahur dijaga kita karena bisa mengakibatkan malapetaka kepada orang lain kalau tidak dijaga. Nah, ulah ucap-ucapan dari ucapan benar gitu ya. Subhanallah dijaga lisan kita. Bersahur kan subhanallah. Nah, lisan juga bisa saja menjadi sedekah ketika lisan itu menyampaikan hal yang baik. Lisan bisa menjadi sedekah apabila lisan itu menyampaikan pada hal yang baik. Ya, bagaimana? Seperti Ustaz menyampaikan, ya ceramah-ceramah gitu diterima oleh jamaah, itu menyampaikan seperti bapak-bapak menyampaikan watawasau bil haqqi watawasau bis sabri kepada istri, kepada anaknya, kepada tetangga yang dekat maupun jauh-jauh. Itu adalah memberikan nasihat yang baik. Lisan itu memberikan nasihat yang baik menjadi ibadah, menjadi sedekah. Yang keempat, orang-orang yang memberi makan kepada tetangganya. Dirindukan oleh Allah orang yang suka memberi makan kepada tetangganya. Tetangga yang mana? Mulai yang dekat dulu, baru yang jauh. Dekat bisa diartikan dekat hubungan keluarga kita, hubungan antar rumah kita, bisa diartikan. Tapi kalau yang terbaik adalah memberikan sedekah itu atau memberikan makan itu kepada tetangga yang maksud adalah yang pertama kepada saudara kita. Dua kemanfaatan, lalu mengasih ke saudara kita. Di samping kita didoakan dan saling datang kepada kita. Subhanallah, gitu ya. Lihatlah, tetangga kita tidak makan dikasih oleh kita yang berkemampuan. Karena Allah menitipkan rezeki kepada orang yang kaya untuk dibagikan kepada orang yang tidak mampu. Bukan kan rezeki urang di rumah, kekayaan urang, menang hasil urang banyak diberi ke kamatu. Nah, jangan sampai gitu. Pada titipan rezeki dari Allah. Betul Pak, titipan dari Allah? Pak dari Allah. Semua akan dikembalikan kepada Allah. Ya, Pak, dulu masih Allah yang kaya. Ya, subhanallah. Ayeuna jadi tidak miskin. Pak, rumah makan yang ada di mana? Di Bebas. Rumah makan apa namanya? Yang sekarang apa itu? Yang apa? Sunda itu. Benar Menteri sudah luar biasa. Saya konyol ya sini. Saya suka makan ketika ada tamu dari Telkom maupun Telkomsel sana. Cuma lama, harganya mahal.
Sekarang Pak, kalau lihat Bapak ke sana, bangun. Subhanallah. Luar biasa. Itu kan berburu ya. Bapak kalau lihat di dekat apa namanya di sana di daerah sana, samping spot lem misalnya dari berat lem sebelah sananya, kalau dari sini itu sebelah kirinya ada 5 bakal besar. Luar biasa. Cuma lamanya mahal juga harganya ya. Dulu tak pernah tuh sampai tahu orang-orang Jakarta dan Sumatera juga tahu makan paling enak lah zaman dulu yang waktunya. Sekarang apa? Bangkrut lah. Saya lihat luar biasa. Semoga luar biasa. Jadi dunia itu tidak akan selamanya pupuk terus karena ada masanya. Begitu juga kita juga ada masanya. Ketika kita kecil ada masanya. Semua secara lahir diberi makan oleh ibu atau bapak, mandi dimandian oleh bapak, dibajuan oleh bapak dan ibu. Semuanya, subhanallah. Nanti sudah remaja, sudah dewasa, sudah tua dan menjadi aki-aki akan kembali lagi kepada anak-anak. Subhanallah. Nah itu yang tadinya apa? Cerdas, sudah aki-aki pada lupa, kitanya subhanallah, saya lupa pasti ya. Itu adalah hukum Allah, hukum alam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatul iman yang sama-sama ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Sedekah 3 roti akan membawakan menyelamatkan hidupnya. Siapa sangka hanya dengan bersedekah 3 potong roti seorang tukang cuci selamat dari gigitan ular terbiasa. Ada sedekah yang dilakukan, dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah diperbuatnya? Bagaimana kisahnya? Seperti yang diceritakan dalam kitab Dudaul Sayyid, bahwa pada suatu ketika Nabi Isa alaihissalam pernah berjalan melewati suatu desa. Di desa tersebut masyarakatnya gaduh akibat tukang cuci yang ulah kelakuannya. Setelah dia mempergunakan tempat cuciannya atau kita di walungan solokan, ternyata dikencingkan oleh dia. Jadi masyarakat yang menggunakan air tersebut menjadi gaduh. Nah, terus datang Nabi Isa alaihissalam, dia berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, "Wahai Isa, doakanlah para tukang cuci itu supaya tidak ada di sini, karena di sini membuat kegaduhan, karena di sini membuat ulah." Nah, tukang cuci itu apa namanya? Wahai Isa, tukang cuci itu selalu menahan air dan meludahi dan mengotorinya. Oleh sebab itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena diminta oleh masyarakat. Nabi Isa berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kirimkanlah seekor ular kepada tukang cuci. Dan jangan engkau biarkan dia hidup lagi dalam keadaan hidup." Pada waktu itu si tukang cuci sedang pergi untuk mencuci pakaian di dekat air sambil membuat 3 potong roti. Tiba-tiba datanglah seorang yang ahli ibadah atau abid menghampirinya. Ternyata abid itu baru saja melaksanakan ibadah dari gunung. "Wahai Tuhan, apakah Tuhan punya suatu makanan yang bisa diberikan kepada aku? Aku belum makan sesuatu pun." Terang abid kepadanya. Tanpa banyak pikir, tukang suci itu langsung memberinya sepotong roti miliknya. "Ambillah sepotong roti ini," katanya. Karena merasa senang dengan kebaikan itu, abid langsung mendoakan tukang cuci, "Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosamu dan membersihkan hatimu." Tak lama kemudian, tukang cuci itu kembali memberi roti untuk yang kedua kalinya. Lalu si abid berdoa, "Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang." Kemudian ketika tukang cuci itu hampir selesai mencuci pakaiannya, ia memberikan lagi sepotong roti kepada abid untuk ketiga kalinya. Abid pula lagi-lagi berdoa, "Wahai tukang cuci, semoga Allah Subhanahu wa taala membangunkan kamu sebuah istana di surga." Hebatnya itu. Ketika kita memberikan makan sesuatu kepada orang lain, ya, sampai disuruh di mulut, alhamdulillah, ada yang kita selalu beri, aku lebih kurang pikir, masa itu kan? Subhanallah, luar biasa.
Apalagi kan dari 1.000, ya, kepada orang yang tidak punya langsung didoakan langsung. Saya tadi jawab, diamin ke amin. Mudah-mudahan dijawab, kabulkan doanya. Selanjutnya, tukang cuci itu kembali ke kampungnya. Para penduduk sangat kaget oleh kehadirannya karena biasanya doa Nabi Isa alaihissalam sangat makbul. Warga pun melaporkan kepada Nabi Isa bahwa, wahai Nabi Isa, si tukang cuci itu kembali lagi ke kampung. Kalau begitu, panggillah dia dan suruh menghadap kepadaku. Jawab Nabi Isa alaihissalam. Penduduk kampung pun segera memanggil tukang cuci dan menghadap kepada Nabi Isa alaihissalam. Wahai tukang cuci, ceritakanlah kepadaku akan kebaikan-kebaikan apa saja yang telah engkau perbuat pada hari ini. Tanya Nabi Isa alaihissalam. Si tukang cuci itu kemudian menceritakan semua yang telah diperbuat, termasuk menceritakan pertemuannya dengan seorang abid. Abid itu ahli ibadah. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar semua penjelasan si tukang cuci, Nabi Isa alaihissalam kemudian berkata kepadanya, bawalah tas kemari. Tasnya dibuka oleh Nabi Isa alaihissalam. Setelah dibuka ternyata ada ular hitam yang ada di dalam tas tersebut. Nah, terus Nabi Isa alaihissalam ada salah satu nabi pilihan yang rupanya diberikan mukjizat untuk bisa berbicara kepada binatang layaknya seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Isa bertanya kepada ular hitam itu, wahai ular, hitam, bagaimana engkau bisa seperti ini? Bukankah engkau dikirim Allah Subhanahu wa taala untuk mengirim tukang cuci ini? Tanya Nabi Isa alaihissalam. Ya, benar, Nabiullah alaihissalam. Akan tetapi tiba-tiba datang seorang ahli ibadah turun dari gunung dan meminta makan kepada tukang cuci. Lalu orang itu mendoakan tukang cuci itu sebanyak 3 kali. Sementara itu ada seorang malaikat berdiri di samping ahli ibadah itu dan mengaminkan doanya, kata si ular. Ular itu kembali berkata, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat kepadaku dan dia membelengguku dengan rantai besi yang dibawanya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam berkata kepada tukang cuci, mulialah kamu, beramal dengan baik karena Allah Subhanahu wa taala, karena telah diampuni dosa-dosa. Subhanallah, bagi orang yang bersedekah, bagi orang yang berkelapanan, punya uang, punya harta dari apapun, bersedekah di bulan Ramadan, langkah baiknya. Maka Allah akan melipatkan gandanya 10-700 kali lipat. Malah sampai tidak terhingga bagi orang yang sama. Begitu hebatnya bulan Ramadan. Mari kita berlomba-lomba. Fastabiqul khairat untuk bersedekah. Coba bayangkan Pak, bank mana yang sanggup memberikan bunga 10-700% bunganya? Ada nggak bank di dunia yang sanggup memberi? Kita naruh 1 miliar di bank dia akan diberi bunga 500%. Ada nggak? Bangkrut Pak, subhanallah ya. Tapi bank Allah Subhanahu wa taala tidak akan bangkrut. Subhanallah, luar biasa ya. Di bulan Ramadan yang kita nih sedang membangun apa nih? Jadi ya, agar yuk kita sama-sama untuk bersedekah. Lalu tanpa duit bisa tadi dengan ucapan yang baik, sedekah Tuhan. Atau tanpa duit bisa ucapan yang baik dengan senyuman atau karya senyum terus, senyum terus yang dalam mata, misalkan dirasa ke dalam segitu, nah sebenarnya. Tapi orang aja senyum gitu ya, ngadoakeun atuh, maka teman-teman kita mudah-mudahan sih sehat, mudah-mudahan sih terima ibadah saumnya, kan gitu kan? Mudah-mudahan istrinya sih sehat, keluarga sehat, ada itu ngadoakan. Mudah-mudahan sih jawab amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, cenah Ustaz cuma doakeun wae tiap subuh. Tapi kuring mah anggar wae seperti ini. Ayo begitu.
Pasti ayah aja mana subhanallah. Dia we yang dia gitu kan. Lain doa salah. Kurang mau dosa. Nah, belajar kamu pada doa ada. Saya akan doa. Bukan jalan ke saya. Kurang mengoreksi dulu. Mungkin kurang masalah, dosa. Gitu. Kalau dia masuk menyalahkan orang lain aja. Diri sendiri mah telah benar we. Subhanallah, masa gitu kan? Subhanallah. Coba bari nyalahkan orang lain. Sedang ngapain doa itu dijabah tuh. Subhanallah. Salah satu separah. Refleksi diri kita, mungkin di jiwa kita ada yang salah, mungkin di jiwa kita banyak dosa dan kesalahan. Minta bertobat kepada Allah, ya Allah ampuni dosa kami, banyak dosa kesalahan yang telah hamba lakukan, baik yang terasa maupun yang tidak terasa. Ya Allah ampunilah dosa kami. Gitu. Masa kita doa? Tidak mungkin orang yang suci berdoa tidak dikabulkan, karena Allah itu adalah Maha Pengabul doa. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Ya, perbanyaklah berdoa kepada Allah. Insya Allah Allah akan mengabulkan doa dan apapun permintaan kita. Apalagi ketika kita akan berbuka, berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, terimalah saum hamba ya Allah. Kan di bulan Ramadan ini ketika waktu buka, orang lihat sibuk menonton TV semua. Ada dangdutan, ada ceramah semua nih. Tapi orang jarang yang berdoa kepada Allah. Bisa saat itu ada. Memohon kepada Allah, ya Allah, terimalah saum kami ini dengan susah payah yang telah melaksanakan ya Allah. Subhanallah. Insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita. Dan ketika sahur juga berdoa kepada Allah. Minta diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Minta diangkat derajat kita yang lebih baik. Keturunan kita, sahabat kita. Jangan lupa doa itu bukan untuk diri sendiri. Doakan juga kepada sahabat-sahabat kita, kaum muslimin wal muslimin wal mu'minin wal mu'minin. Ulah egois berdoa teh, termaneh nawe orang. Subhanallah, kurang parahnya. Dulu dia umat muslimin muslimat doakan wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minin. Tadi ini waktu yang sama-sama harap ridho dan menghibur Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itulah yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qauli hada wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz yang sudah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan